Inter membuka tahun 2026 dengan cara meyakinkan. Menghadapi Bolonya, Nerazzurri menunjukkan bahwa mereka telah menanggalkan kutukan yang selama ini membayangi laga kontra Rossoblu. Tim asuhan Christian Cifu tampil dominan sejak menit awal dan langsung mengambil kendali permainan. Dengan permainan penuh determinasi, agresivitas, dan kualitas, Inter menggulung Bolonya lewat 3 gol yang dicetak Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Gol balasan Bolonya melalui Santiago Castro tak lebih dari sekedar selingan di tengah superioritas Inter. Kemenangan ini memastikan Nerazzurri kembali ke puncak klasemen, unggul atas Milan dan Napoli, sekaligus menegaskan bahwa mereka kini menjadi tim terdepan dalam perburuan gelar juara musim ini. Lautaro Martinez dinobatkan sebagai Panini Player of the Match dalam kemenangan Inter atas Bolonya. Kapten Nerazzurri tampil menonjol dengan mencetak gol kedua Inter sekaligus memperagakan sejumlah aksi berkelas sepanjang pertandingan di San Siro. Usai laga, Lautaro berbicara kepada DAZN dan menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil dari persiapan matang tim, terlebih setelah sejumlah pengalaman negatif melawan Bolonya di masa lalu. Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan, kami menyiapkan rencana permainan yang berjalan dengan sangat baik. Kami memulai laga dengan kuat, menekan Bolonya setelah kehilangan bola dan membuat mereka kesulitan hingga harus sering melancarkan umpan panjang. Kami pandai merebut kembali bola dan langsung menyerang. Dari situlah peluang-peluang tercipta, ujar Lautaro. Ia menambahkan, kami senang karena meraih 3 poin yang selalu penting bagi kami. Lautaro juga menyinggung kondisi jarinya yang sempat terinjak, namun menegaskan hal itu bukan masalah besar. Memang sakit, tapi dibalut dan lanjut bermain. Yang terpenting kami menang. Saya pulang dengan perasaan bahagia, katanya. Tak lupa, striker asal Argentina itu memberi pujian kepada Marcus Thuram, khususnya terkait selebrasi golnya. Dia pantas mendapatkannya. Dia bekerja sangat keras, seperti semua pemain yang selalu memberikan segalanya untuk tim. Thuram telah bekerja keras untuk berada di performa seperti sekarang. Saya senang untuknya dan untuk semua rekan setim yang berjuang membawa Inter ke level tertinggi. Karena itulah tujuan kami. Tutup Lautaro. Jan Bisek memberikan penilaiannya usai laga Inter kontra Bolonya. Bek Nerazzurri itu berbicara kepada Inter TV pada sesi pasca pertandingan, menyoroti penampilan tim yang dinilainya sangat positif, khususnya dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Kami bermain sangat baik dengan bola dan menciptakan banyak peluang. Kami memang harus lebih baik dalam penyelesaian akhir, tetapi secara keseluruhan kami harus puas, ujar Bisek. Ia juga menyinggung gol yang sempat bersarang ke gawang Inter. Itu tidak seharusnya terjadi, tetapi kami tetap senang dengan hasilnya. Secara individu, Bisek merasa penampilannya cukup solid, meski masih ada ruang untuk berkembang. Saya pikir saya bermain cukup baik, tentu masih bisa ditingkatkan, tambahnya. Lebih lanjut, bek asal Jerman itu menegaskan pentingnya menjaga fokus dan sikap rendah hati. Kami adalah tim yang kuat dan kami mengetahuinya, tetapi kami tidak boleh meremehkan siapapun. Jika kami mampu menunjukkan kekuatan kami di lapangan, kami pasti bisa merasa puas, tutup Bisek. Galatasaray kembali muncul dalam rumor bursa transfer yang melibatkan Inter. Klub asal Istanbul tersebut dikabarkan terus memantau situasi salah satu gelandang andalan Nerazzurri. Kali ini, Sky Sport mengungkapkan ketertarikan serius Cimbom terhadap Davide Fratesi. Menurut laporan tersebut, Galatasaray siap mengalokasikan dana lebih dari 30 juta euro untuk memboyong Fratesi ke Turki dan menyerahkannya kepada pelatih Okan Buruk. Skema transfer yang tengah dibahas adalah peminjaman dengan kewajiban membeli di kisaran 30 hingga 35 juta euro, angka yang tidak menjadi masalah bagi klub Turki itu. Namun demikian, Inter menegaskan satu syarat penting agar negosiasi bisa berlanjut, yakni adanya klausul kewajiban pembelian. Ketentuan ini dinilai krusial oleh manajemen Nerazzurri untuk melepas sang gelandang.
Dari sisi pemain, Fratesi disebut telah membuka pintu untuk kemungkinan hijrah ke Turki. Kini, kelanjutan transfer bergantung pada kemampuan Galatasaray memenuhi tuntutan Inter terkait formula dan jaminan penebusan permanen. Proses negosiasi antara Inter dan Galatasaray terkait transfer Davide Fratesi disebut berjalan di jalur yang tepat. Sport Mediaset melaporkan bahwa klub asal Turki tersebut tengah menggodok skema peminjaman dengan kewajiban pembelian sebagai formula utama dalam upaya memboyong gelandang Nerazzurri itu. Namun, peluang transfer permanen masih dipengaruhi oleh faktor Liga Champions. Galatasaray saat ini masih berada di kelompok besar tim yang berpotensi lolos ke fase berikutnya, tetapi belum memiliki kepastian untuk setidaknya tampil di babak playoff. Tanpa jaminan partisipasi dan bonus finansial dari Liga Champions, klub Istanbul itu belum bisa melangkah ke opsi pembelian langsung. Dari sisi personal, Galatasaray dikabarkan telah menyiapkan tawaran kontrak senilai sekitar 5 juta euro bersih per musim, ditambah bonus dengan durasi 4 tahun. Fratesi sendiri disebut terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Turki. Kini, tahap krusial berikutnya adalah tercapainya kesepakatan antara Inter dan Galatasaray terkait formula dan nilai transfer, sebelum kepindahan sang gelandang bisa terwujud. Inter berpotensi memulangkan satu lagi pemain pinjaman pada bursa transfer Januari. Setelah mencapai kesepakatan dengan Racing untuk Valentin Carboni yang siap kembali ke Argentina usai masa peminjaman yang kurang memuaskan di Genoa, Nerazzurri kini bersiap menyambut kembalinya Christian Aslani. Gelandang Italo-Albania tersebut dipinjamkan ke Torino pada musim panas lalu. Namun kebersamaannya dengan klub Granata disebut telah berakhir lebih cepat dari rencana. Aslani dikabarkan mengalami keretakan hubungan dengan Torino dan berpeluang kembali ke Milano dalam waktu dekat. Informasi ini turut dikonfirmasi oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano yang membenarkan rumor mengenai putusnya hubungan antara mantan pemain Empoli itu dengan klub milik Urbano Cairo. Situasi tersebut membuka jalan bagi Inter untuk memanggil kembali Aslani pada jendela transfer musim dingin. Galatasaray dikabarkan telah mendekati Inter untuk Davide Fratesi sejak pekan lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Fabrizio Romano melalui kanal YouTube miliknya, sekaligus menjelaskan awal mula pembicaraan dari pihak Turki terkait operasi transfer yang berpotensi membawa gelandang asal Fidene itu ke Istanbul. Formula yang diajukan Galatasaray adalah peminjaman berbayar senilai 5 juta euro, disertai klausul pembelian permanen yang ditetapkan di angka 30 juta euro. Namun negosiasi saat ini menemui jalan buntu karena perbedaan pandangan soal kewajiban membeli. Inter menginginkan jaminan kewajiban pembelian yang jelas, sementara pihak Galatasaray berencana mengaktifkan klausul tersebut hanya setelah Fratesi mencapai jumlah penampilan tertentu. Perbedaan inilah yang membuat proses negosiasi terhenti dalam beberapa hari terakhir. Inter bersikeras pada aspek jaminan finansial, sementara klub Turki belum memberikan kepastian sesuai permintaan Nerazzurri. Di sisi lain, Fratesi disebut juga membuka kemungkinan pindah ke Juventus. Namun, tawaran Bianconeri hanya sebatas peminjaman berbayar dengan opsi pembelian, formula yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Inter. Sikap tegas Nerazzurri membuat masa depan Fratesi masih belum menemui kejelasan dalam waktu dekat. Inter bukan satu-satunya klub yang menaruh minat pada Branimir Mladic. Bek muda Hajduk Split berusia 18 tahun itu kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, beberapa tim telah meminta informasi kepada klub Kroasia tersebut terkait kemungkinan transfer pemain kelahiran 2007 itu. Di antara klub yang menunjukkan ketertarikan serius, Barcelona disebut ikut masuk dalam persaingan. Kehadiran raksasa Spanyol itu menambah daftar peminat Mladic, setelah sebelumnya Inter sudah lama memantau perkembangan sang pemain.
Hajduk Split saat ini masih memegang penuh hak atas Mladic, sementara proses penjejakan terus berlangsung untuk memahami skema operasi yang paling memungkinkan. Keputusan akhir nantinya akan sangat bergantung pada sikap klub Kroasia tersebut, serta keinginan sang pemain terkait masa depan karirnya. Noah Atubolu resmi memilih Epic Sports milik Ali Barat sebagai agensi perwakilannya. Informasi ini diungkap secara eksklusif oleh fcinternews.it. Agensi tersebut juga diketahui baru-baru ini menangani karir Denzel Dumfries, sehingga membuat posisi Atubolu semakin menarik dalam radar Inter. Dengan perubahan ini, kiper asal Jerman yang saat ini membela Freiburg tersebut dipastikan menjadi nama yang kian hangat untuk bursa transfer musim panas Inter mendatang. Pihak agen menyadari bahwa Atubolu telah lama masuk dalam catatan pemantauan klub yang bermarkas di Viale della Liberazione. Karena itu, Epic Sports diperkirakan akan memperdalam komunikasi dengan manajemen Nerazzurri guna memahami peluang transfer secara lebih konkret. Harapannya, penjejakan tersebut dapat berujung pada respons positif dan keputusan definitif dari Inter terkait masa depan sang penjaga gawang.